Sore hari ini kita akan belajar pelajaran ke-10 dari MSK Mengalami Kristus, yaitu panggilan untuk melayani. Panggilan artinya himbauan, ajakan, undangan, ya. Panggilan untuk melayani. Malam sebelum Yesus diserahkan, Yesus makan bersama dengan murid-muridnya, lalu Yesus mengambil sebuah baskom berisi air, lalu Yesus mulai mencuci kaki murid-muridnya. Ketika sampai kepada Petrus, Petrus berkata, Guru, engkau adalah Tuhan. Masakan kau mencuci kakiku? Nggak pantas gitu. Tapi Tuhan berkata, kalau aku tidak membasuh kakimu, kamu tidak mendapat bagian dalamku. Lalu Petrus berkata, oh kalau gitu basuhlah Tuhan. Mengapa Petrus menolak gurunya untuk mencuci kakinya Petrus? Karena Petrus tahu bahwa pekerjaan membasuh kaki itu pekerjaan seorang hamba. Di Israel zaman dulu, jalanan begitu berdebu, ya. Orang-orang pakai sendal kan. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah, itu disediakan buyung berisi air untuk cuci kaki. Kalau ada seorang hamba di situ di rumah itu, dia akan mencuci kaki tuan-tuan yang dihormati. Jadi pekerjaan membasuh kaki itu pekerjaan seorang hamba. Namun Yesus berkata, Aku adalah guru dan Tuhan. Aku guru dan Tuhan mau membasuh kaki kalian semua. Hendaklah kamu saling membasuh kakimu. Tuhan Yesus mengajarkan dan memberikan teladan. Bagaimana Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bahkan ia memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Yesus mau melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ia merendahkan diri, ia basuh kaki murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus berkata, biarlah kamu semua saling membasuh kakimu. Inilah panggilan untuk melayani. Ya. Panggilan di mana kita belajar untuk melayani Tuhan, melayani sesama kita. Nah, kita baca Galatia 5:13. Dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kalau seseorang sudah terima Tuhan Yesus, sudah menerima keselamatan, janganlah keselamatan itu dipergunakan, kemerdekaan yang Tuhan Yesus sudah berikan, sebagai kesempatan untuk berdosa, kesempatan untuk hidup semau gue. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, kata pelayanan dalam bahasa Yunani itu diakonos, artinya melayani. Dari kata ini muncul kata diaken. Diaken itu hamba, orang yang melayani. Kata diaken muncul di Alkitab di Kisah Rasul pasal 7. Ada 7 orang diaken yang dipilih dan ditetapkan untuk menjadi diaken, menjadi hamba untuk melayani umat Tuhan. Nah, sekalipun ya orang Kristen kita nih, saudara-saudara tidak ditetapkan menjadi seorang diaken, jabatan diaken. Namun kita semua dipanggil untuk melakukan pekerjaan pelayanan, menjadi seorang hamba yang melayani. Karena Tuhan mau supaya kita terlibat di dalam pelayanan. Apa dasar utama dalam melayani? Yang pertama, melayani adalah panggilan Allah. Ya. Allah memanggil kita untuk melayani. Kalau kita baca Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Dan Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah, diciptakan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, kata baik dalam bahasa aslinya agathos. Agathos artinya yang baik, yang berguna, yang bermanfaat. Jadi Tuhan menciptakan kita supaya kita boleh bermanfaat, hidup kita boleh berguna buat Tuhan, buat sesama kita. Yang pertama, kita diciptakan untuk melayani. Kedua, kita diselamatkan untuk melayani. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dipindahkan dari kegelapan masuk ke dalam kerajaan terang untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama kita. Yang ketiga, kita diberi karunia untuk melayani.
1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh oleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sadari bahwa setiap kita itu diberi karunia oleh Tuhan. Karunia itu diberikan oleh Tuhan supaya kita boleh melayani Tuhan. Nah, apakah engkau sudah tahu karunia yang Tuhan sudah berikan? Karunia rohani apa yang Tuhan berikan kepadamu? Kalau belum, ada alat bantunya sekarang ya. Kita punya teknologi sekarang, suatu alat tes, namanya tes karunia rohani. Nanti bisa minta sama Kak Yogi ya, untuk tes karunia rohani ini. Supaya kita semua, masing-masing kita, boleh tahu karunia kita apa, kita gunakan untuk melayani Tuhan, untuk melayani gereja Tuhan, melayani sesama kita. Yang keempat, kita diperintahkan untuk melayani. Matius 28 ayat 18-20. Tuhan Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikan segala bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan memerintahkan saudara dan saya, kita semua, untuk melayani jiwa-jiwa. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kita bawa kepada Tuhan, mengenal Tuhan Yesus, boleh menjadi murid Tuhan, kita ajar mereka. Pelayanan jiwa-jiwa. Nah, saudara lihat, kita diciptakan untuk melayani, kita diselamatkan untuk melayani, kita diberi karunia untuk melayani, kita diperintahkan Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa. Nah, siapa yang kita perlu layani? Kita harus punya prioritas. Yang pertama Tuhan. Yang kedua sesama. Hukum terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi yang pertama, yang utama, kita harus melayani Tuhan. Bagaimana melayani Tuhan? Belajar, mulai dari bangun pagi, melayani Tuhan. Bangun pagi menghadap Tuhan. Layani Tuhan lewat doa, pujian, penyembahanmu. Sebelum tidur, malam hari, datang menghadap Tuhan lagi. Naikkan syukurmu, pujian syukurmu. Doa pada Tuhan. Melayani Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, apapun yang kau perbuat, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka engkau akan dapat upah. Bukan hanya di dunia ini, dari manusia, tapi dari Tuhan. Dapat rezeki dari Tuhan. Sudah mau dapat rezeki dari Tuhan kan? Mari sikap hati kita. Apapun pekerjaan yang kau miliki ya, yang belum bekerja sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, masih sekolah, lakukan seperti untuk Tuhan, segenap hatimu. Yang sudah bekerja, lakukan seperti untuk Tuhan. Itu melayani Tuhan. Nah, bicara soal pekerjaan, kita harus tahu bahwa ada pekerjaan yang disebut karir, pekerjaan di mana kita mencari nafkah. Namun ada pekerjaan kedua, yaitu panggilan. Kata panggilan di dalam bahasa Inggris itu vocation, ya. Berasal dari kata Latin vocare, artinya panggilan. Allah memanggil seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan vokasi. Jadi pekerjaan yang merupakan panggilan seseorang. Di mana kalau karir itu pekerjaan di mana kita cari nafkah. Tapi kalau vokasi itu adalah panggilan pekerjaan di mana Tuhan kasih kita karunia, kasih talenta kepada kita. Dan biarlah tiap-tiap kita menemukan bukan hanya karir ya, tapi vokasi, pekerjaan khusus yang Tuhan telah tentukan buat saudara semua. Dalam Kisah Rasul pasal 13, Roh Kudus berkata kepada jemaat, khususkanlah Barnabas dan Saulus untuk pekerjaan yang kukhususkan buat mereka, buat Barnabas dan Saulus. Jadi ada pekerjaan tertentu yang merupakan panggilan dari Tuhan. Temukan itu. Biar kita boleh melayani Tuhan, ya. Tapi yang paling penting adalah motivasi hati kita. Kita melayani Tuhan, kalau 1, 2, 3, apapun yang kita perbuat, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Whatever you do it heartily as unto the Lord, not to men.
Pertama Tuhan, kita harus layani. Yang kedua, sesama kita, manusia. Dimulai di mana? Di keluarga kita, di rumah kita. Saya tinggal sama istri sama anak-anak. Setelah Tuhan, yang harus saya layani adalah istri saya dan anak-anak saya. Nah, yang belum menikah, di rumah ada keluarga kan, yang masih punya orang tua. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Coba belajar melayani, mulai dari rumah. Layani orang tuamu. Jadilah orang yang berbakti. Ya. Belajar melayani keluargamu dulu. Kemudian keluarga besar. Keluarga rohani. Saudara seiman di gereja. Kita layani. Lalu kita melayani semua orang. Semua manusia. Karena itu Tuhan mau supaya kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tadi mulai dari rumah. Ya. Ada firman Tuhan bilang begini. Kalau ada orang Kristen, ngaku Kristen, tapi ia tidak memelihara seisi rumahnya, ia lebih buruk keadaannya daripada orang tidak beriman. Itu mengajarkan prioritas. Kita kalau mau melayani, mulai dari rumah dulu. Jangan sampai orang lain kita layani, tapi di rumah sendiri, anggota keluarga rumah kita tidak dilayani oleh kita. Prioritas kita yang pertama adalah kita melayani Tuhan. Yang kedua, sesama kita, dimulai dari rumah kita. Amin. Lalu keluarga besar kita, keluarga rohani kita, gereja Tuhan, saudara seiman, dan semua orang. Yang kita layani apa? Kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa, kebutuhan tubuh. Yang lapar, kita kasih makan. Yang haus, kita kasih minum. Yang nggak punya pakaian, kita kasih pakaian. Kebutuhan jiwa, orang itu sedang letih lesu, berbeban berat, kita bisa memberikan penghiburan, nasihat firman Tuhan, supaya dia menemukan jalan keluar. Kebutuhan rohani, orang itu belum kenal Tuhan. Kita bawa dia supaya mengenal kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Supaya ia boleh dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Nah, sekarang kita masuk dalam tujuan utama dalam melayani. Apa sih tujuan melayani? Yang pertama adalah menghasilkan buah. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Dan aku sudah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Tuhan menetapkan setiap saudara untuk pergi menghasilkan buah. Jadi kita harus menghasilkan buah dalam hidup ini. Buah apa? Buah pelayanan. Buah jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Hidup kita ini harus berbuah, saudaraku. Buah roh, buah pelayanan, buah jiwa-jiwa. Sudahkah kau berbuah bagi Tuhan? Tuhan rindu supaya kita boleh berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Yang kedua, tujuan utama melayani adalah menggenapi rencana Tuhan. Roma 12 ayat 6-8 menceritakan bahwa kita diberikan karunia oleh Tuhan. Setiap kita punya karunia yang Tuhan berikan. Ada orang yang diberikan karunia untuk bernubuat. Biarlah engkau membangun, menghibur, menguatkan saudara seiman. Lewat karunia nubuat itu. Ada orang yang punya karunia mengajar. Biarlah engkau mengajarkan umat Tuhan supaya mereka semua mengerti jalan Tuhan. Orang yang punya karunia memimpin, memimpin dengan rajin. Orang yang diberi karunia oleh Tuhan menasihati, berikan nasihat, berikan counseling pada saudara seimanmu, supaya ia boleh menemukan jalan keluar dalam Tuhan. Orang yang diberikan karunia melayani, melayani dengan segenap hatimu, dengan kasih. Orang yang diberikan karunia membagi-bagikan, menunjukkan kemurahan, tunjukkan itu. Engkau diberkati untuk jadi selalu berkat. Temukan karuniamu, gunakan, kembangkan, genapi rencana Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan memberikan karunia, bukan untuk disia-siakan. Tuhan memberikan talenta, bukan untuk dikubur, tapi dipakai, digunakan, dikembangkan bagi kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, tujuan utama melayani Tuhan adalah memuliakan Allah. 1 Korintus 6 ayat 20. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Engkau sudah menjadi milik Kristus. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saudaraku, kita semua sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sadari. Kita semua bukan milik kita lagi.
kita ini sudah dibeli oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang mahal. Supaya kita boleh menjadi miliknya. Dan kalau kita sudah jadi milik Tuhan, hendaknya kita melayani Tuhan. Jadi hamba Tuhan. Kita jadi anak Tuhan, puji Tuhan. Tapi kita juga harus jadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Dan Tuhan juga mau kita melayani sesama kita. Nah, nanti di kelompok diskusi, silakan sharingkan ya. Apakah saudara sudah ambil bagian dalam pelayanan? Pelayanan begitu luas, begitu banyak. Mulai dari pelayanan anak-anak sekolah minggu, ya. Pelayanan balita, anak sekolah minggu, pelayanan remaja, pelayanan pemuda, pelayanan keluarga muda, keluarga dewasa, ya, sampai lanjut usia, manula. Itu ada pelayanan masing-masing. Ada pelayanan yang di mimbar, ada yang khotbah, yang ngajar, ada yang menjadi worship leader, singers, ada yang menjadi pemain musik, ada yang pelayanan audio, multimedia, kameramen, ada pelayanan diakonia, pelayanan kunjungan. Nah, apapun yang Tuhan taruh di hatimu, lakukanlah buat kemuliaan Tuhan. Ya. Kemudian komitmenmu apa? Apakah kau masih berkomitmen, masih melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan? Silakan sharingkan di kelompok masing-masing. Dan ayat hafalan, ya. Minggu ini kita ayat hafalannya 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita semua adalah pengurus-pengurus dari kasih karunia Allah. Suatu hari kita harus bertanggungjawabkan semua talenta, waktu, semua Tuhan sudah berikan kepada kita. Biarlah kita pakai kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa. Jadi hamba Tuhan. Semua kita melayani Tuhan. Amin. Jadi yang jadi hamba Tuhan bukan hanya pendeta, bukan hanya gembala, tetapi setiap orang Kristen, setiap anak-anak Tuhan dipanggil untuk melayani. Apakah kau bersedia melayani Tuhan? Bersedia melayani jiwa-jiwa? Tuhan memberkati kita semua.